Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, dalam hidup ini kita semua punya harapan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon dengan air mata, dan menggantungkan harapan pada Allah yang Maha Mengabulkan. Kita punya rencana, kita punya impian, dan kita punya keyakinan bahwa Allah akan menjawab sesuai apa yang kita minta. Namun kenyataan seringkali berbeda. Berapa banyak dari kita yang sudah lama berdoa, namun jawaban Allah terasa asing. Kita minta disembuhkan, tapi penyakit makin parah. Kita minta dilapangkan rezeki, tapi justru diuji dengan kesempitan. Kita minta seseorang hadir dalam hidup, tapi Allah malah menjauhkan. Kita minta bahagia, tapi justru air mata yang datang. Lalu hati bertanya, "Ya Allah, kenapa berbeda?" Ada kekecewaan yang tak terucap. Ada perasaan tertolak yang perlahan menyelinap ke dalam hati. Tapi di balik semua itu, sebenarnya ada rahasia cinta yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Bahwa apa yang kita anggap terbaik belum tentu mendekatkan kita kepadanya. Seringkali kita hanya melihat dari sisi dunia, padahal Allah memandang segalanya dengan ilmu yang sempurna. Apa yang kita inginkan bisa jadi membahayakan iman kita. Apa yang kita anggap indah bisa jadi membawa kehancuran. Dan apa yang kita anggap sebagai musibah ternyata adalah penyelamat yang kita tidak sadari. Inilah yang akan kita renungi bersama dalam narasi ini. Bukan sekadar soal doa yang berbeda hasil, tapi tentang makna yang tersembunyi di balik setiap takdir. Tentang bagaimana Allah dengan segala kasih sayangnya lebih tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Dan tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi kenyataan yang tidak sesuai harapan. Mari kita selami dengan hati yang terbuka, dengan iman yang berserah, dan dengan kesabaran yang tidak lagi menuntut, melainkan menerima. Karena kadang, ketika Allah memberi yang berbeda, itu bukan karena Dia tidak peduli, tapi justru karena Dia terlalu mencintai kita untuk membiarkan kita memilih jalan yang salah. Dan semoga setelah mendengarkan narasi ini, kita bisa lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih yakin bahwa semua yang Allah beri, meskipun berbeda, selalu yang terbaik untuk hamba-Nya yang percaya. Ketika doa tidak sejalan dengan hasil, kita semua pernah memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, meminta sesuatu yang kita yakini baik, penting, bahkan mendesak. Kita menengadahkan tangan dengan harapan tinggi sambil membayangkan bagaimana hidup kita akan berubah jika doa itu dikabulkan. Tapi seringkali apa yang datang justru sangat berbeda. Bahkan kadang terasa berlawanan arah dari apa yang kita minta. Kita meminta kesembuhan, tapi malah datang ujian yang lebih berat. Kita memohon kelancaran rezeki, namun pekerjaan hilang. Kita berdoa untuk cinta yang kita perjuangkan, tapi Allah menjauhkan dia dari hidup kita. Maka muncul pertanyaan dalam hati, kenapa tidak sesuai dengan permintaan? Apakah Allah tidak mendengar? Apakah doa ini tidak cukup tulus? Namun Al-Quran menjawabnya dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Inilah inti dari keimanan yang sejati. Percaya kepada Allah bahkan ketika hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Allah Maha mengetahui segalanya. Masa lalu kita, luka yang tak terlihat, niat terdalam dan bahaya yang tersembunyi di balik permintaan kita. Saat kita meminta sesuatu yang menurut kita baik, Allah melihat keseluruhan dari permintaan itu. Apakah itu baik dalam jangka panjang? Apakah itu menguatkan keimanan kita? Ataukah justru membawa kita pada kelalaian? Seorang hamba yang yakin kepada Rabb-Nya akan belajar menerima bahwa terkadang tidak dikabulkannya. Permintaan adalah bentuk terbaik dari kasih sayang Allah, karena bisa jadi yang kita minta adalah racun, sedang Allah memberi obat pahit yang menyembuhkan. Kita hanya melihat sekarang sementara Allah melihat awal hingga akhir.
Bukankah Allah lebih tahu isi hati manusia? Bukankah Dia lebih tahu siapa yang harus tetap tinggal dalam hidupmu dan siapa yang harus pergi? Bukankah Dia lebih tahu rezeki mana yang membawa berkah dan mana yang akan menjauhkanmu darinya? Maka jangan terburu-buru menilai bahwa doamu ditolak. Jangan merasa gagal ketika harapanmu tak terjadi. Justru itulah waktunya untuk melihat lebih dalam. Allah sedang menyelamatkanmu. Allah sedang membentuk jalan yang lebih baik. Allah sedang menyiapkan hadiah yang tak kamu duga. Allah bukan hanya maha mengabulkan, tapi juga maha bijaksana. Dia tidak memberikan hanya karena kita minta, tapi karena Dia tahu waktu terbaik, bentuk terbaik, dan manfaat terbaik. Bahkan ketika doa tidak sesuai dengan hasilnya, tetap ada rahmat yang besar di balik itu. Dan mungkin yang Allah berikan itu bukan yang kamu minta, tapi justru yang selama ini kamu butuhkan. Belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Setiap manusia memiliki keinginan. Ada yang ingin cepat menikah, memiliki rumah, sukses berkarir, atau mendapatkan seseorang yang ia cintai. Keinginan itu muncul dari harapan-harapan pribadi, tapi keinginan tak selalu sama dengan kebutuhan. Dan disinilah sering terjadi konflik antara permintaan hamba dan pemberian Allah. Kita meminta sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya, kita meminta seseorang yang kita cintai agar menjadi pasangan hidup, tapi ternyata Allah tahu orang itu akan melukai iman dan menghancurkan masa depan kita. Maka Allah menjauhkan dia meskipun kita menangis dalam doa. Seringkali Allah mempertemukan kita dengan yang lebih baik daripada yang kita minta, tapi baru terasa setelah waktu berlalu, setelah luka-luka itu sembuh, setelah doa-doa yang sempat kecewa menjadi pencerahan bahwa ternyata Allah menjawab dengan caranya yang lebih sempurna. Cinta yang tidak terbalas bisa jadi adalah perlindungan Allah. Pekerjaan yang tak jadi bisa jadi adalah penundaan yang menyelamatkan. Sakit yang datang bisa jadi adalah penghapus dosa. Bukankah Allah berjanji bahwa setiap ujian yang menimpa seorang mukmin adalah penggugur dosa? Kebutuhan manusia yang paling dalam bukanlah dunia, tapi keselamatan akhirat. Allah tahu kapan kita mulai terlalu mencintai dunia dan kapan kita perlu diuji agar kembali merendah. Allah tahu kapan kita mulai sombong karena pencapaian dan kapan kita perlu dibangunkan agar tidak lupa diri. Maka belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan adalah kunci untuk menerima takdir. Karena ketika kita mengerti bahwa apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik bagi jiwa kita, hati kita tidak lagi mempertanyakan, tapi justru bersyukur walau awalnya tidak mengerti. Jangan hanya menilai apa yang kamu minta tidak datang. Lihatlah apa yang Allah hadirkan sebagai gantinya. Bisa jadi justru jawaban Allah lebih baik dari doamu. Bisa jadi apa yang kamu anggap sebagai bukan jawaban adalah jawaban yang sebenarnya, tapi dengan bentuk yang belum kamu pahami. Dan sungguh, kebahagiaan yang hakiki bukanlah ketika keinginanmu terpenuhi, tapi ketika kamu merasakan bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan ternyata cukup dan indah di waktunya. Jalan yang kita inginkan belum tentu menuju surga. Kita seringkali menetapkan jalan hidup kita sendiri, menentukan pilihan, merancang masa depan, dan menyusun langkah-langkah menuju tujuan. Namun, tak jarang jalan yang telah kita rencanakan dengan penuh semangat justru tertutup rapat. Doa kita tak membukanya, harapan kita tak sampai. Di titik itulah kita mulai bertanya, kenapa ya Allah? Padahal bisa jadi, jalan itu bukan jalan yang mengantar ke surga. Mungkin jalan itu dipenuhi dengan kesombongan, kelalaian, dan dosa tersembunyi yang belum kita sadari. Mungkin Allah sedang menggagalkan rencana kita agar kita tidak menggagalkan akhirat kita. Maka ketika Allah mengubah arah langkah kita, itu bukan kegagalan, itu adalah bimbingan. Allah lebih tahu kemana hidup kita harus berjalan. Bahkan ketika kita yakin bahwa pilihan kita adalah yang terbaik, Allah menunjukkan bahwa ada jalan lain yang lebih aman bagi iman kita. Jalan yang mungkin terlihat sepi,
tapi disitulah hati bisa lebih dekat kepada Allah. Jalan yang tidak populer, tapi di sanalah keberkahan menyapa. Contohnya seseorang yang bercita-cita menjadi pengusaha sukses demi membantu banyak orang. Ia berdoa keras, bekerja keras, tapi usahanya bangkrut. Ia kecewa. Tapi di saat itu pula ia mulai aktif di masjid, menemukan ketenangan dalam ibadah, bahkan menjadi pembimbing rohani. Allah menggagalkan bisnisnya, tapi menggiringnya ke ladang amal yang jauh lebih luas. Kita melihat hanya dunia, tapi Allah melihat ujung perjalanan, surga atau neraka. Maka jangan heran jika doa-doa duniawi kita tidak langsung dikabulkan. Allah sedang memastikan bahwa langkah kita tidak tersesat dalam cinta dunia yang mematikan hati. Karena apa gunanya dunia jika akhirnya menjauhkan kita dari akhirat? Apa gunanya kekayaan jika membuat kita angkuh? Apa gunanya cinta jika menjauhkan kita dari zikir? Allah dengan rahmatnya terkadang menghancurkan mimpi kita agar menyelamatkan iman kita. Saat rencana-rencana hidup gagal, jangan langsung menganggap itu azab. Bisa jadi itu adalah petunjuk, bisa jadi itu adalah kasih sayang dalam bentuk yang menyakitkan. Tapi justru karena itu, kita belajar berserah, kita belajar taat tanpa syarat. Dan bukankah jalan yang terjal itu lebih memperkuat kaki pendaki? Begitu pula jiwa kita. Ketika diuji dengan jalan yang berat, hati kita lebih terlatih untuk bergantung kepada Allah, bukan kepada dunia. Itulah rahasia yang tidak semua orang paham. Hikmah yang terbuka seiring waktu. Seringkali, hikmah dari takdir yang kita tidak pahami hari ini akan menjadi pelajaran berharga di masa depan. Di masa kini, kita mungkin menangis karena doa yang tak terkabul. Tapi di masa depan, kita akan bersyukur karena Allah tidak mengabulkannya. Disitulah kita baru paham, ternyata Allah menyelamatkan kita. Kita pernah mencintai seseorang begitu dalam, berharap dia menjadi pasangan hidup, tapi dia pergi. Bertahun-tahun kemudian, kita melihat hidupnya penuh masalah. Kita lalu sadar, Alhamdulillah ya Allah, Engkau menjauhkan aku darinya. Itulah cara Allah membuka mata kita. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan waktu. Waktu membuktikan bahwa Allah tidak pernah salah. Waktu menjelaskan bahwa rencana Allah jauh lebih indah. Saat itu kita akan menangis lagi, tapi bukan karena kecewa, melainkan karena terharu, karena ternyata Allah begitu peduli, meski kita sempat salah paham. Dalam kisah Nabi Yusuf, betapa panjang jalan yang ia lalui sebelum sampai pada kedudukan mulia. Ia dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah, dan dipenjara. Tapi semua itu adalah jalan yang Allah tetapkan agar Yusuf sampai kepada takdir besar. Jika Yusuf langsung menjadi menteri, mungkin ia tidak sebijak itu. Tapi karena prosesnya panjang, imannya kuat. Begitu juga hidup kita. Ketika kita diuji dengan jalan yang tak kita pahami, sebenarnya Allah sedang membentuk kita. Kita sedang ditempa, dibentuk, disucikan, dan dikuatkan. Tapi proses itu menyakitkan, dan kita perlu waktu untuk melihat keindahannya. Jangan terburu-buru mengeluh atas takdir. Seringkali sesuatu yang terlihat buruk hari ini akan menjadi berkah esok hari. Dan satu-satunya cara agar kita tidak tenggelam dalam kesedihan adalah dengan percaya bahwa Allah menyimpan hadiah di balik setiap luka. Kita hanya perlu bersabar. Bersabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi bersabar artinya percaya bahwa usaha dan doa kita tidak sia-sia, meskipun hasilnya belum sesuai harapan, karena Allah Maha melihat perjuangan kita, bahkan yang tidak terlihat oleh manusia. Dan ketika waktu akhirnya memperlihatkan hikmah dari semua itu, kita akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, Engkau tidak pernah salah." Tanda bahwa Allah sayang. Terkadang bentuk kasih sayang Allah bukan dalam pemberian, tapi dalam penolakan. Allah tahu bahwa pemberian itu bisa menjauhkan kita darinya. Maka, demi cintanya, Dia menolak. Dan kita yang belum memahami justru merasa ditinggalkan, padahal kita sedang dipeluk oleh kasih sayang Allah dengan cara yang berbeda. Bayangkan seorang anak kecil yang menangis meminta pisau
karena menganggapnya mainan. Ibunya menolak, meskipun sang anak marah, menangis, dan menjerit. Sang ibu tidak peduli karena dia tahu pisau itu berbahaya. Begitu pula Allah. Kita meminta sesuatu yang kita rasa baik, tapi Allah tahu ada bahaya yang tidak kita lihat. Allah bukan hanya menjawab doa, tapi menjaga keselamatan jiwa kita. Ketika Allah menolak doamu, itu bisa jadi tanda cintanya yang dalam. Dia tidak ingin kamu terluka. Dia ingin kamu tetap berada dalam lindungannya, meski kamu belum mengerti alasannya. Sungguh, ditolaknya doa bukan berarti ditinggalkan. Justru bisa jadi itu adalah momen di mana Allah paling dekat denganmu. Saat air matamu jatuh karena kecewa, Allah mengangkat derajatmu. Saat hatimu patah, Allah memperbaiki hatimu dari dalam. Dalam hadits, Rasulullah bersabda bahwa tidak ada satu doa pun dari seorang muslim kecuali Allah akan kabulkan, simpan untuk akhirat, atau hindarkan dari keburukan. Tidak ada doa yang sia-sia, semuanya kembali kepada kebaikan kita. Maka jangan pernah merasa doa kita tidak berharga. Setiap doa adalah bukti hubungan kita dengan Allah. Setiap kali kita memohon, kita sedang memperkuat ikatan dengan Sang Pencipta. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba yang bergantung kepadanya. Jika Allah tidak memberikan apa yang kamu minta, yakinlah Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih kamu butuhkan. Bisa jadi bukan hari ini, tapi kelak, di dunia atau di akhirat. Yang jelas, Allah tidak pernah menolak dengan sia-sia. Penolakan dari manusia menyakitkan, tapi penolakan dari Allah menyembuhkan, karena Allah menolak sesuatu bukan karena benci, tapi karena Dia sangat mencintai hambanya. Allah tahu waktu yang paling tepat. Seringkali kita merasa waktu kita adalah yang terbaik. Kita ingin sesuatu terjadi sekarang. Ingin rezeki datang cepat, ingin jodoh segera tiba, ingin kesembuhan hari ini juga. Tapi Allah tidak terburu-buru. Allah menetapkan segalanya dengan waktu yang tepat. Waktu yang seringkali berbeda dengan waktu yang kita harapkan. Jika permintaan kita belum terkabul, bukan berarti Allah menolak. Bisa jadi Allah hanya menundanya, karena Allah tahu jika dikabulkan sekarang, kita belum siap. Jika diberikan sekarang, mungkin akan merusak. Maka Allah simpan dulu hingga hati kita matang, hingga iman kita cukup kuat untuk menerima dengan bijak. Ingatlah kisah Nabi Zakaria. Ia berdoa meminta keturunan hingga rambutnya memutih, puluhan tahun menunggu. Tapi Allah tidak pernah lupa. Ketika waktu yang tepat tiba, Allah memberinya seorang anak, Yahya, dengan keutamaan luar biasa. Penantian panjang itu bukan penolakan, melainkan persiapan menuju berkah yang besar. Bersabarlah ketika doa belum dikabulkan, karena keterlambatan menurutmu adalah ketepatan menurut Allah. Jangan jadikan waktu sebagai ukuran cinta Allah, karena kasih sayangnya tidak terikat oleh kecepatan jawaban, tapi oleh kesempurnaan hasil. Ketika kamu meminta sesuatu dan Allah tidak langsung memberikannya, jangan berhenti berharap. Karena dalam proses menunggu itu, Allah sedang mendidikmu. Allah sedang menguatkanmu. Allah sedang memurnikan niatmu hingga kamu pantas menerima apa yang kamu minta. Waktu yang lama bisa jadi membuatmu lebih bersyukur ketika akhirnya tiba. Jika terlalu cepat, kamu akan menganggap itu biasa. Tapi jika melalui tangisan dan sabar, maka saat dikabulkan, kamu akan tunduk dan berkata, inilah janji Allah yang tak pernah ingkar. Percayalah, janji Allah tidak pernah datang terlambat. Ia selalu datang di saat paling tepat, saat kamu siap, saat dunia mendukung, saat hatimu mantap, dan ketika waktunya datang, kamu akan berkata, andai aku tahu ini seindah ini, aku takkan mengeluh sepanjang jalan. Doa yang ditunda bukan doa yang ditolak, tapi doa yang disiapkan untuk hadir di waktu yang paling mulia. Dan selama belum datang, teruslah berdoa, karena doa adalah tanda bahwa kamu tidak menyerah pada takdir, tapi percaya pada Tuhan. Ujian atau tanda kasih sayang. Ketika Allah memberi yang berbeda dari yang kita minta, terkadang kita menganggap itu sebagai ujian. Kita merasa ditolak, diuji, bahkan dipukul oleh takdir.
Tapi bagaimana jika ternyata itu bukan sekadar ujian, melainkan tanda kasih sayang Allah yang tersembunyi dalam bentuk yang tak kita duga? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah mengujinya. Maka ujian itu bukan hukuman, ia adalah bentuk perhatian. Allah tidak ingin hambanya terlena. Allah ingin menyucikan hati dan mengangkat derajatnya. Dan caranya adalah melalui perbedaan antara harapan dan kenyataan. Allah menguji dengan sesuatu yang kita inginkan, tapi tidak diberikan, agar kita belajar berserah. Allah memberi sesuatu yang tak kita minta, agar kita belajar menerima. Semua ini bukan tanpa maksud. Semua ini adalah kurikulum cinta dari Allah untuk hambanya yang ingin didekatkan padanya. Sakitnya ditolak dunia, pahitnya dikhianati manusia, sesaknya kehilangan impian, semua itu terasa berat. Tapi jika kita renungi, semua itu adalah jalan menuju cinta Allah yang lebih dalam. Karena tak ada yang menyadarkan kita tentang pentingnya Allah, kecuali saat kita merasa tidak memiliki siapa-siapa lagi. Perasaan kehilangan, rasa tidak berdaya, dan hati yang patah justru menjadi pintu terbuka menuju zikir, doa, dan pengakuan bahwa kita hanyalah hamba. Dan saat kita menyadari hal itu, itulah momen ketika kita benar-benar dekat dengan Allah. Ujian tidak datang untuk melemahkan, ia datang untuk menyadarkan bahwa kita butuh Allah lebih dari yang kita kira, bahwa kita selama ini terlalu bergantung pada makhluk. Maka Allah ambil semua agar kita kembali bersandar hanya kepadanya. Lihatlah para nabi dan orang-orang syaleh. Tak ada satu pun yang hidup tanpa ujian, tapi mereka tidak pernah menjauh dari Allah. Justru dalam ujian itu, mereka semakin kuat, semakin berserah, dan semakin penuh cinta kepada Rabb-Nya. Jadi, ketika doamu berbeda dengan yang kau terima, jangan terburu-buru menuduh Allah tidak peduli. Bisa jadi itu adalah cara Allah mencintaimu lebih dari apa yang kamu minta. Ketika hati menolak takdir, terkadang hati kita tidak siap menerima takdir. Kita menolak dengan halus, mengeluh dalam hati, dan mempertanyakan diam-diam, kenapa bukan seperti yang aku minta? Kita mencoba berpura-pura sabar, padahal hati masih menolak. Tapi disitulah ujian keimanan yang paling berat terjadi. Keimanan bukan hanya diuji saat kita mampu bersyukur, tapi juga saat kita diminta menerima yang berbeda dari harapan. Disitulah letak ujian sejati, menerima sesuatu yang tidak kita pilih, tapi kita yakin itu pilihan terbaik dari Allah. Menolak takdir hanya akan membuat hati semakin sempit, sebab kita terus hidup dalam perbandingan antara yang kita minta dan yang kita terima. Padahal kebahagiaan hanya akan datang jika kita menerima, bukan karena takdir itu indah, tapi karena kita yakin Allah Maha Adil. Lama-lama kita akan lelah menolak. Hati akan tersiksa karena tidak bisa berdamai dengan kenyataan. Maka jalan terbaik adalah menyerahkan hati sepenuhnya pada kehendak Allah, membuka ruang dalam dada untuk takdir yang mungkin belum kita mengerti. Belajarlah dari kisah Nabi Musa. Ketika ia bersama Khidr, ia tidak bisa memahami takdir yang terlihat buruk. Kapal dibocorkan, anak dibunuh, dan tembok diperbaiki tanpa upah. Tapi di balik itu semua, ada rahasia besar. Semua itu adalah bentuk kasih sayang dan perlindungan dari Allah, meski awalnya tampak menyakitkan. Begitu juga kita. Tidak semua takdir bisa dimengerti sekarang. Tapi percayalah, semua takdir bisa diterima jika hati berserah. Dan hanya hati yang berserah yang akan merasa tenang, walau doanya tak terkabul seperti harapan. Jangan terus berperang dengan kenyataan, karena perang itu hanya akan menyakiti hatimu sendiri. Bukalah tanganmu, rengkuh takdirmu, dan katakan dalam hati, "Ya Allah, aku percaya, meski aku belum mengerti." Dan perlahan-lahan damai itu akan datang, tidak melalui jawaban, tapi melalui penerimaan. Ketika Allah mengajar kita arti ikhlas. Ikhlas adalah puncak dari semua ibadah hati. Tapi ikhlas tidak bisa dipelajari dari buku. Ia lahir dari peristiwa hidup yang mendalam.
Salah satunya, ketika kita meminta sesuatu dengan sepenuh hati, namun Allah memberi sesuatu yang berbeda. Saat itu hati diuji. Apakah kita tetap mencintai Allah walaupun tidak mendapat yang kita mau? Apakah kita masih berdoa dengan semangat walaupun doa belum dijawab sesuai harapan? Apakah kita tetap bersujud walau hidup terasa bertolak belakang? Allah sedang mengajar kita ikhlas, agar cinta kita kepadanya tidak bersyarat, agar kita beribadah bukan demi dunia, tapi demi ridha-Nya. Dan pelajaran ini tidak mudah. Ia butuh air mata, butuh kekecewaan, butuh kehancuran, tapi dari reruntuhan, itulah lahir kekuatan iman. Ikhlas adalah ketika kita berhenti menuntut, tapi tetap berdoa. Ikhlas adalah ketika kita berhenti mengeluh, tapi tetap bersyukur. Ikhlas adalah ketika kita mengatakan, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih sayang." Dan ketika hati kita sampai di titik itu, kita akan merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Damai karena pasrah, damai karena percaya, damai karena menyerah bukan berarti kalah, tapi justru menang di hadapan Allah. Lihatlah para sahabat Rasulullah. Mereka seringkali diuji dengan kehilangan, kemiskinan, dan luka, tapi mereka ikhlas. Karena mereka tahu Allah sedang mendidik mereka menjadi manusia pilihan. Maka jika hari ini kamu kecewa karena Allah memberi yang berbeda dari doa-doamu, jangan patah semangat. Justru mungkin inilah proses agar kamu naik tingkat dalam iman. Dari berharap kepada dunia, menjadi bergantung penuh kepada Allah. Allah memberi dengan cinta, bukan kebetulan. Pada akhirnya, semua yang kita terima dalam hidup ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada takdir yang datang tanpa rencana. Semuanya adalah bagian dari cinta Allah kepada hamba-Nya. Kita meminta sesuatu dengan satu bayangan, tapi Allah memberi sesuatu yang lebih luas dari itu. Kita membayangkan rezeki dalam bentuk materi, tapi Allah memberi rezeki berupa ketenangan. Kita meminta seseorang hadir, tapi Allah menghadirkan pelajaran tentang kehilangan. Setiap perbedaan antara doa dan kenyataan adalah ruang untuk memperkuat iman, bahwa kita hidup bukan untuk mengatur Allah, tapi untuk tunduk kepadanya. Kita bukan tuan atas hidup ini, kita hanya hamba yang berjalan dalam skenario-Nya. Dan yakinlah, setiap doa yang kamu panjatkan tidak hilang. Jika tidak diberikan sekarang, akan diganti di waktu terbaik. Jika tidak diberikan dalam bentuk dunia, akan disimpan untuk akhirat. Karena Allah adalah Al-Karim, Maha Pemurah. Tidak ada doa yang sia-sia di sisinya. Maka teruslah berdoa. Tapi jangan hanya berharap kepada hasil. Harapkanlah Allah. Karena ketika hati terikat padanya, semua yang datang terasa cukup. Semua yang tertunda tetap membahagiakan, dan semua yang berbeda tetap disyukuri. Hidup ini adalah tentang kepercayaan kepada Allah. Bukan soal berapa banyak doa yang terkabul, tapi seberapa dalam kita percaya bahwa yang diberikannya selalu terbaik. Jika suatu saat nanti kamu menoleh ke belakang, kamu akan melihat bahwa segala yang Allah beri, meski berbeda dari yang kamu minta, adalah bentuk cintanya yang paling dalam. Dan kamu akan berkata dalam hati, penuh haru, ternyata apa yang aku inginkan dulu, tak seindah yang Allah berikan padaku sekarang. Saudaraku, hidup memang tidak selalu berjalan seperti yang kita doakan. Namun di sanalah Allah mengajarkan kita tentang iman, bahwa percaya itu bukan hanya saat doa dikabulkan, tapi juga saat doa dijawab dengan takdir yang berbeda. Bahwa cinta kepada Allah itu bukan ketika semua terasa mudah, tapi ketika kita tetap bersujud meski semua terasa berat. Jika hari ini kamu sedang merasa kecewa karena doamu belum dijawab sesuai harapan, tenanglah, kamu tidak sendiri. Banyak orang yang menangis dalam diam, mempertanyakan takdir, dan belajar berdamai dengan kenyataan. Tapi percayalah, Allah sedang merangkai kisah terbaik untukmu. Jangan ukur cinta Allah dari seberapa cocok takdir dengan doamu. Ukurlah cinta Allah dari seberapa sabar hatimu bertahan dalam ketaatan, karena dalam sabar,
Allah membesarkan jiwamu. Dalam ikhlas, Allah membersihkan hatimu. Dan dalam kecewa yang kamu hadapi hari ini, Allah sedang menyiapkan kejutan terindah esok hari. Kita tidak akan pernah tahu rencana Allah secara utuh. Tapi tugas kita bukan memahami segalanya. Tugas kita hanya satu, percaya bahwa apapun yang terjadi selama kita dekat dengannya, semua akan baik-baik saja. Bahkan jika hasilnya berbeda dari doa, selama dari Allah, pasti membawa kebaikan. Allah tidak pernah salah memberi. Takdirnya tidak pernah keliru. Yang perlu kita lakukan hanyalah terus memperbaiki diri, memperbaiki sangka, dan terus menyandarkan hati hanya kepadanya. Karena hanya Dia yang tahu ujung jalan hidup kita, dan hanya Dia yang tahu apa yang benar-benar membuat kita bahagia. Semoga setelah ini kita bisa memandang takdir dengan mata yang lebih jernih. Melihat setiap perbedaan bukan sebagai penolakan, tapi sebagai pengalihan menuju yang lebih baik. Dan menjadikan doa bukan sebagai alat menuntut, tapi sebagai jalan berserah. Dan di titik ikhlas itu kita akan menyadari, ternyata Allah tidak pernah memberi yang salah, Dia hanya memberi yang berbeda, demi keselamatan iman kita, demi kemuliaan hidup kita, dan demi cintanya yang tak terbatas. Jika kamu merasa narasi ini menyentuh hatimu, tekan tombol like dan bagikan ke sahabat-sahabatmu. Jadikan setiap klik sebagai ladang pahala. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena masih banyak kisah, renungan, dan pelajaran hidup lainnya yang akan menguatkan iman kita. Tulis di kolom komentar pengalamanmu tentang doa yang dikabulkan berbeda dari harapan. Siapa tahu kisahmu bisa jadi kekuatan untuk yang sedang diuji. Allah tidak pernah salah. Mari kita percaya lebih dalam lagi. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.